Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Ada seorang ahli ibadah di kalangan masyarakat Bani Israel. Ia seorang yang paling tekun beribadah pada zamannya. Pada zaman itu juga ada 3 orang saudara laki-laki dan seorang perempuan yang masih gadis. Tidak ada saudari perempuan lainnya. 3 orang tersebut pergi berjihad di jalan Allah. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan meninggalkan saudari perempuan mereka itu. Mereka tidak tahu siapa yang akan amanah untuk menjaganya. Tapi mereka sepakat untuk menitipkan kepada seorang ahli ibadah. Ia seorang yang terpercaya. Mereka datang menghadapnya. Mereka memohon agar mereka diperkenankan menitipkan adik perempuan mereka kepadanya hingga mereka kembali dari perjalanan jihad. Ahli ibadah itu menolak. Ia berlindung kepada Allah, namun mereka tetap mendesak. Akhirnya ahli ibadah itu pun mau menerima permohonan mereka seraya berkata, "Tempatkanlah ia di sebuah rumah di samping tempat ibadahku." Maka mereka pun menempatkan adik perempuan mereka itu di rumah tersebut. Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Perempuan itu menetap di rumah tersebut hingga beberapa lama. Sang ahli ibadah itu pun memberikan makanan kepada perempuan itu dari tempat ibadahnya. Kemudian memerintahkannya keluar dari rumah tersebut untuk mengambil makanan yang telah diletakkan tersebut. Lalu setan menggoda ahli ibadah itu. Setan tetap memberinya motivasi untuk berbuat kebaikan dan mendorong agar perempuan itu keluar dari rumahnya pada siang hari. Iblis menakut-nakutinya. Jika ada orang lain yang melihat perempuan itu, maka pastilah mereka akan mengikutinya. Setan berbisik, "Andai engkau bawakan makanan itu ke pintu rumah perempuan itu, tentulah balasan pahalamu semakin besar." Kemudian ahli ibadah itu membawakan makanan ke pintu rumah perempuan itu. Ahli ibadah itu tetap tidak berbicara pada perempuan itu. Hal seperti itu berlangsung beberapa lama. Kemudian iblis datang. Ia memberikan motivasi kebaikan dan balasan pahala. Ia tetap mendorong seraya berkata, "Agar engkau berbicara dengan perempuan itu, mengucapkan kata-kata lembut kepadanya, karena mungkin saja perempuan itu merasa kesepian." Kemudian ahli ibadah itu mulai berbicara dengan perempuan tersebut. Ahli ibadah itu memperhatikan perempuan tersebut dari atas tempat ibadahnya. Terus kemudian lantas iblis itu datang. Setelah itu dia berkata, "Andai engkau turun kepadanya, engkau duduk di pintu tempat ibadahmu dan berbicara kepadanya, kemudian kau duduk di pintu rumahnya, ia berbicara denganmu, tentulah itu lebih baik baginya." Kemudian ahli ibadah itu turun dan duduk di pintu tempat ibadahnya. Ia bercerita dengan perempuan itu. Perempuan itu keluar dari rumahnya dan duduk di depan pintu rumahnya. Hal seperti itu berlangsung beberapa lama. Dan iblis pun datang kembali memberikan motivasi kebaikan terhadap yang dilakukan ahli ibadah itu terhadap perempuan tersebut. Iblis berkata, "Andai engkau keluar dari pintu tempat ibadahmu, kemudian kau duduk mendekati dari rumahnya, engkau berbicara dengannya, maka itu tentu lebih baik baginya." Ahli ibadah pun melakukannya, dan itu berlangsung beberapa lama. Dan iblis pun datang kembali memberikan motivasi kebaikan dan berkata, "Andai engkau mendekatinya dan duduk di dekat pintu rumahnya, engkau berbicara dengannya, dan ia tidak perlu keluar dari dalam rumahnya." Ahli ibadah itu melakukannya. Ia turun dari tempat ibadahnya.
Ia berhenti di depan pintu rumahnya. Ia berbicara dengan perempuan itu. Mereka melakukan beberapa saat. Kemudian iblis datang seraya berkata, andai engkau masuk ke dalam rumahnya, engkau berbicara dengannya. Jangan kau biarkan ia memperlihatkan wajahnya kepada orang lain. Tentu itu lebih baik bagimu. Ahli ibadah itu pun masuk ke dalam rumah perempuan tersebut dan ia berbicara dengannya pada siang hari. Menjelang malam tiba, ia kembali naik ke tempat ibadahnya. Dan iblis pun tidak menyerah. Dan ia datang, ia terus menghiasi hingga ahli ibadah itu menyentuh paha perempuan itu dan menciumnya. Iblis itu terus menghiasi perbuatannya dan menggodanya hingga ahli ibadah itu berzina. Dan akhirnya perempuan itu hamil dan melahirkan anak. Iblis datang dan berkata, apakah engkau tahu jika saudara-saudara perempuan itu tiba, sedangkan adik perempuan mereka telah melahirkan anak darimu? Apa yang akan mereka lakukan terhadapmu? Aku tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untukmu. Pergilah engkau, ambillah anak itu dan sembelihlah ia, kemudian kuburkanlah. Perempuan itu pasti akan merahasiakan perkara itu karena ia takut kepada saudara-saudaranya mengetahui perbuatannya. Dan ahli ibadah pun melakukannya. Ia membunuh anak itu. Iblis pun berkata lagi, apakah menurutmu perempuan itu akan menyembunyikan perkara itu dari saudara-saudaranya? Engkau telah melakukan perbuatan itu dan engkau telah membunuh anaknya. Ambillah ia, sembelihlah ia, dan kuburkan bersamanya anaknya. Ahli ibadah itu pun menyembelih perempuan tersebut. Kemudian ia campakkan ke dalam lubang bersama anaknya. Di atasnya ia tutup dengan batu besar. Bagian atas dia ratakan. Kemudian ia naik ke tempat ibadahnya dan melakukan ibadah. Tiba masanya saudara-saudaranya perempuan itu kembali datang dari berperang. Mereka menanyakan tentang adik perempuan mereka. Ahli ibadah itu pun mengatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Ia mengucapkan belasungkawa dan menangis sambil berkata, ia adalah perempuan yang paling baik. Ini adalah kuburannya. Tepat di depan kamu, lihat. Saudara-saudara perempuan itu datang ke kubur tersebut. Mereka menangis. Mereka menetap beberapa hari lamanya. Kemudian mereka pergi. Ketika malam tiba, mereka tidur, lalu iblis datang kepada mereka. Dalam tidur mereka, dalam bentuk seorang musyafir, iblis itu mulai datang kepada saudara mereka yang paling tua. Ia menanyakan tentang saudari perempuan mereka. Saudara paling tua menjawab seperti jawaban sang ahli ibadah tentang kematiannya dan mereka telah melihat kuburannya. Iblis mendustakannya seraya berkata, ahli ibadah itu tidak benar tentang saudari perempuan kamu itu. Ia telah menghamili saudara perempuan kamu dan saudari perempuan kamu telah melahirkan seorang anak. Kemudian ahli ibadah itu menyembelih adik perempuan kamu berserta janinnya karena ia takut kepadamu. Kemudian dia buang ke dalam lubang yang telah ia gali di belakang pintu rumahnya, tempat tinggal adik perempuan kamu, sebelah kanan bagi orang yang akan masuk ke rumah itu. Pergilah kamu, masuklah kamu ke dalam rumah tempat tinggal adik perempuan kamu itu. Maka kamu akan menemukannya seperti yang aku beritahukan kepada kamu. Semuanya ada di sana. Iblis juga mendatangi saudara pertengahan. Dia mengatakan kalimat yang sama. Kemudian iblis datang kepada saudari yang paling kecil dan dia pun mengatakan kalimat yang sama. Ketika mereka bangun dari tidur, mereka pun merasa heran terhadap mimpi mereka. Ketika mereka bertemu, salah seorang dari mereka berkata, malam ini saya melihat keanehan. Siapa mereka? Memberitahukan tentang mimpinya masing-masing. Setiap mereka memberitahukan mimpinya masing-masing. Saudara tertua berkata, mimpi ini tidak benar. Biarkan saja mimpi itu. Saudara paling kecil berkata, demi Allah,
saya tidak akan pergi hingga saya datang ke tempat itu dan melihatnya. Lalu semua mereka pergi. Mereka pun sampai di rumah tersebut. Mereka membuka pintu dan mencari tempat seperti yang disebutkan dalam mimpi mereka. Mereka dapati saudara perempuan mereka beserta anaknya dalam keadaan disembelih di lubang itu. Sebagaimana yang dikatakan kepada mereka, mereka menanyakan itu kepada sang ahli ibadah. Ia melakukan itu karena membenarkan ucapan iblis. Akhirnya, mereka membawa perkaranya kepada raja. Mereka menurunkannya dari tempat ibadahnya dan membawanya untuk disalib. Karena ketika mereka mengikatnya di atas kayu salib untuk dibunuh, iblis datang kepadanya seraya berkata, "Aku adalah temanmu yang telah mengujimu dengan perempuan yang telah engkau hamili. Engkau telah menyembelih beserta anaknya. Jika engkau patuh kepadaku hari ini dan engkau mengingkari Allah yang telah menciptakanmu dan membentukmu, maka aku akan melepaskanmu dari keadaanmu saat ini." Maka ahli ibadah itu pun mengingkari Allah. Ketika ahli ibadah itu kafir mengingkari Allah, maka iblis membiarkannya di tengah-tengah kaumnya. Mereka pun menyalibnya, kemudian pun ia mati terbunuh. Tentang kisah ini turun ayat yang artinya bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tak kala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku terlepas dari diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Demikianlah tentang kisah Bani Israel yang seorang ahli ibadah yang tergoda oleh tipu daya iblis. Maka waspadalah, selalu mohon ampun kepada Allah agar kita terlepas dari godaan setan yang terkutuk itu, karena dia tidak akan pernah menyerah untuk menggoda kita dari arah manapun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.